Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan diberikan azab yang sangat menyiksa. Malaikat yang mengatakan kalimat itu ketika kematian mulai dirasakan oleh orang zalim. Apa yang dilakukan oleh roh? Dalam hadis Sahih Muslim, Allah mengizinkan roh jahat ini. Orang kafir yang memiliki nafsu yang brutal ketika hidup di dunia. Orang munafik, orang-orang Islam yang jahat kepada alim ulama, yang sombong dengan kekuatan dan kekuasaan dan kekayaannya. Dalam sakaratul maut diperlihatkan pemandangan neraka, pemandangan yang belum pernah ada sekejam itu, pemandangan yang begitu mengerikan. Dan ketika pemandangan tersebut makin diperdekatkan kepadanya, dan di situ ada salah satu di antara kandang penyiksaan dengan model-model penyiksaan mengerikan, dan di pintunya tertulis namanya. Ketika itu dia cengkram mili demi mili jasad yang akan ditinggalkan. Dia tidak mau berpisah. Sakitnya sakaratul maut para penjahat-penjahat. Bagaimana sakaratnya orang kafir? Bagaimana sakaratnya orang-orang fasik, ahli maksiat, ahli dosa? Bagaimana sakaratnya orang-orang munafik? Bagaimana sakaratnya para penjahat-penjahat? Bagaimana sakaratnya orang-orang yang angkuh dan sombong dengan pangkat dan jabatan? Bagaimana sakaratnya orang-orang yang ketika hidup di dunia, hidup bagaikan seorang raja yang jumawa? Ya, begitu zalim dengan siapa-siapa saja. Seluruh mereka ini Allah sebut dengan istilah zalimun dalam Al-Quran. Ayo kita dengar bagaimana kematian mereka, baik dalam hadis Sahih Muslim yang tadi ataupun dalam versi Al-Quran. Menurut hadis Sahih Muslim yang tadi kami bacakan, versi kematian orang-orang zalim ini, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang musyrik, ya, orang para penjahat-penjahat, musuh-musuh, orang yang memusuhi Islam dan membunuh kesana kemari, orang-orang yang merampok, orang yang melakukan korupsi dan sebagainya, mereka ini matinya seperti apa? Mari kita dengarkan. Rasulullah berkata, malaikat mau datang kepadanya dan menghantam, memukul, mencekik, menjepit, ya, dikasih siku, dikasih lutut, dikasih semua pukulan sambil dibentak-bentak. Malaikat maut berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai pemilik jiwa yang kotor, hai pemilik jiwa yang jahat, wahai penjahat, wahai manusia menjijikkan, pemikul dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang banyak, keluar, ukhruji, keluar, lepaskan jasad ini, hai roh yang kotor, yang penuh dengan beban dosa dan kejahatan. Keluar kamu, dipukul, dihantam. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Surat yang ke-6. Surat Al-An'am ayat yang ke-93. Yuk kita dengarkan. Bagi yang ada Al-Quran, buka Al-Qurannya. Surat ke-6 ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara, kalaulah engkau lihat, idhiz zalimuna, ketika orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, dalam petualangan kematian mereka. Allah katakan, coba lihat orang-orang zalim itu. Ketika mereka dalam petualangan kematian mereka, dalam gerbang sakaratul maut mereka. Perhatikan. Wal malaikatu basitu, dan para malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa mereka basitu, mereka basit. Kalau memukul seperti ini pukulannya aja udah sakit. Kita pegang kayu, pegang rotan, pukul begini, ini udah sakit. Tapi basit memang membentangkan tangannya seperti ini, sehingga betul-betul dengan total maksimal, ibarat memukul juga begitu, tang, ya. Basitu aidihim. Malaikat-malaikat yang bertugas mencabut nyawa, membentangkan tangan-tangannya, mengayunkan pukulan demi pukulannya, ya, sambil membentak-bentak, keluar kamu, hai penjahat, hai yang mempunyai jiwa yang kotor, wahai orang yang dulu sombong, wahai orang ketika hidup jumawa dan merasa angkuh, menyakiti hamba-hamba Allah,
menyakiti, memfitnah para alim ulama, dan membunuh sesuka hati, yang merampok merampas milik negara. Keluar kalian, hai jiwa-jiwa yang kotor, keluarkan diri kalian. Basitu aidihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan diberikan azab yang sangat menyiksa, azab yang sangat hina. Malaikat yang mengatakan kalimat itu. Satu lagi, ketika kematian ini mulai dirasakan oleh penjahat ini, orang zalim ini, saudaraku, apa yang dilakukan oleh roh? Apalagi dalam hadis Sahih Muslim, Nabi berkata, Allah mengizinkan roh jahat ini, ya, orang kafir yang memiliki nafsu yang brutal ketika hidup di dunia, orang munafik, orang-orang Islam yang jahat kepada alim ulama, ya, orang-orang yang sombong dengan kekuatan dan kekuasaan dan kekayaannya. Dalam sakaratul maut diperlihatkan pemandangan neraka, diperlihatkan pemandangan yang belum pernah ada. Sekejam itu bentuk pemandangan, belum ada. Pemandangan yang begitu mengerikan. Dan ketika pemandangan tersebut makin diperdekatkan kepadanya, dan di situ ada salah satu di antara kandang penyiksaan dengan model-model penyiksaan mengerikan, dan di pintunya tertulis namanya. Tertulis di situ, dikasih lihat kepadanya. Saat itu roh yang dalam tubuh orang kafir, orang zalim, orang munafik, orang jahat, orang Islam yang banyak memfitnah ulama, menyakiti para ulama, apalagi keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh, membantai kesana kemari sesuka hatinya orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, orang-orang yang memakan, merampok harta negara dan menjual negara dan sebagainya. Mereka ini menyaksikan pemandangan dan ada namanya dalam neraka itu. Taulah roh yang malang ini kemana dia akan dibawa. Ketika itu dia cengkram, dia pegang mili demi mili daripada jasad yang akan ditinggalkan. Dia tidak mau berpisah. Kenapa tidak mau? Karena dia melihat apa dan kemana dia mau dibawa. Di mana tempatnya. Roh ini bertahan. Saudaraku, hanya Allah saja yang mampu membahasakan sakitnya sakaratul maut para penjahat-penjahat. Coba lihat dan coba rasakan. Bawa kucing ke lantai 5, kucing ya, jangan ditutup matanya. Kemudian bawa ke balkon, kasih lihat kepada kucing itu pemandangan dasar bawah sana. Ya, lantai 1, kasih lihat dia kucing. Dan kucing itu mau kita lepaskan. Kira-kira apa reaksi kucing ini? Apa reaksinya? Reaksinya adalah saat dia tahu bahwa begitu tingginya tempat dan dia akan dijatuhkan, maka kucing ini langsung mengeluarkan kuku-kukunya. Dan kuku-kuku itu ditancapkan ke tangan-tangan, ke kedua tangan orang yang akan melepaskannya. Coba, berani buat? Tarik kucing itu. Semakin kita tarik kucing itu, semakin dalam cengkraman kukunya dan luar biasa sakitnya itu, ya. Dan dia pun akan mengangkat daging di dalam di tangan kita nih, diangkatnya. Saking takutnya dia untuk dijatuhkan. Begitulah roh ini. Ketika roh ini takut untuk dipulangkan ke tempat yang mengerikan itu, maka roh mencengkram seluruh mili demi mili tubuh ini. Dia tidak mau berpisah. Dipukuli oleh malaikat, digebuki oleh malaikat. Bahasanya dalam bahasa Allah di dalam surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 26 sampai 30. Yuk kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Jangan kamu jahat seperti itu. Bukankah nyawa kamu nanti pasti akan sampai ke tenggorokan. Saat itu taubat kamu sudah tidak lagi didengar oleh Allah. Wa qila man raqa. Saat itu dikatakan kepadanya, ayo cari siapa yang bisa menahan nyawa kamu supaya tidak bisa lepas. Ayo siapa yang bisa membela dan menolong kamu supaya kamu tidak mati. Sekarang ini siapa yang bisa meruqyah kamu, yang menjampi-jampi kamu supaya kamu tidak mati. Ayo coba cari. Siapa orang-orang dekat kamu? Siapa bala tentara kamu yang dulu kamu bangga-banggakan dan kamu sangat kuat? Kamu merasa jenderal, kamu merasa panglima, kamu merasa apalah namanya, ya? Coba bawa mereka semua. Coba selamatkan nyawa kamu yang akan dicabut ini. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq.
pada saat itu yakinlah si calon mayat yang jahat ini, dia akan berpisah meninggalkan dunia. Kenapa? Dia tidak mampu minta tolong kepada siapapun. Dia tersiksa. Dia ingin minta tolong, tapi siapa yang mengerti kata-katanya? Dan apa yang bisa dilakukannya? Dia tersiksa karena nyawanya akan ditarik dan nyawa itu tidak mau keluar. Dipukul, dihantam, digebukin, di segala macam siksaan diberikan oleh malaikat maut ini, ya, yang malaikat tidak punya rasa kasihan, ya. Masalahnya, ketika itu orang-orang sekitar tidak mampu buat apa-apa. Wong malaikatnya nggak nampak. Sementara si kafir, si penjahat, si munafik, si fasik, si mujrim ini betul-betul babak belur dihantam oleh malaikat. Keluar kamu, keluar kamu. Saat itu sakarat betul-betul ada di puncak kesakitan yang sempurna, sakarat. Saat itu bolak-balik mata dalam penderitaan. Demi Allah, ini pasti akan dirasakan oleh para pembunuh, oleh orang-orang yang membantai 6 orang laskar FPI kemarin. Jika mereka tidak bertobat, kematian Anda pasti datang. Malaikat maut tidak akan pernah kasihan kepada Anda. Tapi kalau Anda tobat, Allah akan terima. Allah bisa putihkan masa lalu Anda. Dan Anda harus bela Islam. Bagi siapapun yang menganggap tidak ada harga nyawa manusia, Anda juga tidak akan dihargai sedikit pun oleh malaikat maut Allah ketika datang jadwal Anda. Sakaratul maut. Lanjut firman Allah Subhanahu wa taala, wal taffatis saqu bisaq. Saking sakitnya, bagaikan seolah-olah, ya, saking remuknya ini, ya, kedua betis itu kayak diadu dan ditempel dan diremukkan sesakit-sakitnya sampai hancur, berbunyi kerak kerak kerak. Dan itu yang merasakan sakitnya adalah si calon mayat yang sedang mengalami sakarat. Tapi orang-orang sekitar kiri kanannya nggak tahu itu. Ya, wal tafatis saqu bisaq. Ini adalah bahasa Allah. Coba antum bayangkan ketika ini ditemukan dua betis, ya, dipertemukan seperti ini, lutut dipertemukan, paha, lalu ada menggilas dan dirapatkan kayak dipres gitu, ya, sampai berderak-derik bunyi tulang ini, kerak kerak kerak. Sakitnya itu dirasakan oleh penjahat ini, oleh orang zalim ini, oleh orang kafir, oleh ahli maksiat ini, oleh orang yang membantai umat Islam, orang yang membunuh dan menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdosa. Saudaraku, wa tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzil masaq. Pada hari ini engkau digiring meninggalkan dunia, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, masih lanjutan tentang sakaratul maut. Lalu setelah itu kita bicara perjalanan roh kita setelah itu. Oke, saudaraku, sahabat-sahabatku, seiman dimanapun antum berada, mukminin mukminat, muslimin muslimat, kita simak dengan fokus dan khusyuk kajian kita spesial tentang agenda perjalanan arwah setelah kematian. Ya, jangan kemana-mana. Kitab kita yang kita bedah adalah ensiklopedi hari akhir. Oke, dan ini kita jadikan sebagai kitab telaahan kita, insyaallah sampai selesai. Pada ujungnya kita bicara tentang surga dan kita bicara tentang seluk-beluk dahsyatnya neraka. Jangan kemana-mana, tetap dalam channel kita, Uzma Media TV Channel. Di nomor FB kita, kontak kita, dan segala macamnya, silahkan berkomunikasi dengan tim kami. Dan kita akan buka sesi tanya jawab bila seandainya program kita ini Allah izinkan berjalan terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.